Oke, kita akan lanjutkan materi kita ya. Eh, Materi kita saat ini akan membahas tentang eh, kesamaan ya, kesamaan dalam model minimal. Oke ya, jadi karena model kita adalah model general equilibrium, maka kita akan mulai dari equilibrium. Jadi dalam kerangka ini saya akan membahas equilibrium, dan equilibrium itu kita tahu adalah suatu kondisi di mana supply sama dengan demand. Nah, kita mulai dulu satu. Pertama kita bahas tentang kita bahas tentang demand dulu, baru kemudian kita bahas tentang supply. Jadi kita mulai dengan demand. Oke. Nah, demand itu dalam model minimal itu variabelnya x. Variabelnya x. Jadi ini variabelnya. Ini variabelnya x. Dan x itu ada 3 dimensi ya. Dimensi yang pertama itu dia commodities ya, namanya com. Kemudian dimensi yang kedua itu source atau SRC. Dan dimensi yang ketiga adalah user atau usernya. Siapa usernya? Nah, ini Anda tahu apa itu isi commodity, isi source, dan isi user ya. Contoh misalkan kalau kita ingin tahu permintaan sepatu yang berasal dari domestik yang dibeli atau diminta oleh household, berarti penulisannya seperti ini: X shoes domestic household. Kalau kita ingin tahu berapa permintaan sepatu yang berasal dari import yang diminta household, maka ini cara penulisannya. Kemudian kalau kita ingin tahu permintaan gandum ya yang diimpor oleh pabrik Indomie misalkan ya. Nah, ini cara penulisannya. Jadi dan di CGI model minimal itu ada definisi apa itu com-nya, apa itu source-nya, dan apa itu user-nya. Kalau kita balik ke contoh yang ini ya, yang kita bahas tadi. Oke. Nah, ini adalah contoh definisi dari ini definisi com. Misalkan ini kita berarti ada 6 commodity: crops, agriculture, mining, other manufacturing, fertilizer, dan services. User adalah ini industri crops, industri other agriculture, industri mining, industri other manufacture, pupuk, jasa, terus kemudian final demand. Final demand. Kalau kita balik lagi ke konsep data yang kita punya, konsep data yang kita punya sebelumnya. Nah, ini oke. Nah, ini komoditi itu adalah ini ya. Ini komoditi ya. Kemudian ini source-nya domestik atau impor. Oke, dan ini usernya. Ini usernya sini. Ini semua usernya. Oke. Oke, jadi X itu adalah demand. Oke. Nah,
Karena demand itu berasal dari berbagai user, oke, maka kita perlu untuk menjumlahkannya over user untuk nyampe ke apa yang disebut dengan agregat demand untuk barang tertentu atau specific commodities. Caranya bagaimana? Kita buat variabel yang namanya itu x0, ini total dari demand berdasarkan jenis barangnya dan juga berdasarkan source-nya, ya. Source-nya itu mau domestik atau impor, ya. Dan seperti Anda lihat di sini, kalau tadi demand itu ada dimensi usernya, maka total demand itu dimensi usernya hilang, ya. Di sini cuma ada C dan S, ya. Dan C dan S itu adalah penjumlahan over user, ya. Di sini penjumlahan over user dari XCSU, ya. Jadi ini penjumlahan aja. Jadi nanti untuk apa kita buat? Karena nanti ada persamaan yang menentukan apa? Ada persamaan market clearing condition, ya. Ada kaitannya dengan itu, ya. Market clearing condition. Nah, market clearing condition itu akan mempertemukan demand dengan supply. Dan tentunya di market clearing condition yang dipertemukan itu bukan demand barang dari spesifik user tertentu, tapi demand barang untuk semua user, ya. Karena di pasar itu demand tidak dibedakan. Jadi penentuan harga nanti di market clearing itu akan menentukan harga, ya. Dan harga itu dia tidak diskriminasi terhadap user, tapi semua orang siapapun juga itu membeli barang dengan harga yang sama. Sehingga nanti akan dipertemukan di demand dan supply, ya. Demandnya yang ini itu adalah demand over semua user, ya, tidak spesifik user tertentu saja. Oke, nah sekarang bagaimana menentukan sourcing, ya. Sourcing itu adalah ini sourcing, ya, ini sourcing, ya. Jadi artinya demand itu bisa berasal dari domestik dan berasal dari impor. Mungkin sebelumnya saya ingin tunjukkan dulu karena kita udah ada persamaan, ya, persamaan penentuan demand. Persamaan penentuan demand itu akan Anda temukan di tableau file minimal, ya. Ini saya contohkan, ya, akan ada di ini untuk melihat aja, ya. Itu ada di penentuan demand X0 di awal sekali Oke. Jadi karena dia muncul pertama kali, maka di tableau juga dia akan muncul pertama kali, ya. Jadi ini adalah persamaannya. Ini persamaan penjumlahan dari demand over seluruh user, ya. Kalau Anda lihat, kalau di dalam sini itu persamaannya adalah level, ya. Oke, tapi dalam tableau file, ya, ini persamaannya itu dalam bentuk percentage change. Dan seharusnya Anda sudah bisa untuk menentukan percentage change, ya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, ya, jadi katakanlah X itu X0 sama dengan sigma dari X U over U, ya, ini penyederhanaannya. Maka linear change-nya adalah pakai immediate form, ya. Dengan menggunakan immediate form, maka dia akan menjadi X0 besar kali X0 kecil sama dengan sigma dari U XU besar kali XU kecil. Kemudian menggunakan harga, ya, kita kasih harganya di sini, kasih harga, jadi dia akan menjadi P kali X0 kali X0, kemudian ini jadi U P kali XU kali XU kecil, ya. Itu nanti
si ininya itu menjadi jadi sales, nah total penjumlahan menjadi sigma use ya, U kali XU. Oke. Jadi Anda akan melihat bentuknya seperti ini. Ini persamaannya. Oke. Jadi ini adalah linear change atau persamaan linear dari bentuk yang bentuk yang ini ya, persamaan ini. Oke. Kembali ke sourcing. Sourcing itu basically adalah menentukan bagaimana si rumah tangga atau user itu memilih ya, dia mau barang domestik atau barang impor. Oke. Dan dia asumsinya adalah dia akan meminimumkan ya, nanti dia ini adalah komposit namanya, komposit impor ya, biasanya ini adalah CES dari X domestik dan X impor. Nanti dia tergantung dari rasio harga domestik dan rasio harga impornya ya. Jadi kalau nanti si harga impor tuh katakanlah naik, okay, maka si slope-nya itu akan turun, sehingga si konsumen akan lebih banyak memilih domestik daripada impor. Mekanisme seperti ini itu disebut dengan Armington mechanism. Ya. Armington mechanism dan elasticity ya, CS ini dia mempunyai elasticity of substitution. Ya. Elasticity of substitutionnya itu disebut dengan Armington elasticity. Oke. Nah, bagaimana cara teknis di dalam penulisan equation-nya? Ya, ini berarti adalah solusi ya, nanti dibahas di sini. Nah, nanti solusi terhadap minimization seperti ini ya. Jadi pertama kita define dulu apa yang disebut dengan composite good. Jadi composite good itu adalah X yang tidak peduli source-nya. Kalau ada bandingkan tadi dengan X yang CSU, oke. Nah, sekarang S-nya hilang. Ya, S-nya hilang, jadi tinggal X CU kemudian underscore S ya. Dalam konvensi model-model dari Jmpack itu biasanya kalau X underscore S itu berarti dia aggregation over S ya. Itu ada konvensi seperti itu. Oke, nah ini adalah composite good ya. Composite good itu dia nanti fungsi CS ya, dengan Armington elasticity of substitution dari X CSU gitu. Oke. Jadi kalau nanti ada cara ngelihat penulisannya seperti apa ya. Oke. Nah ini. Jadi si composite good CES itu adalah CES ya. XES itu CS aggregation dari X CSU. Ini deltanya. Jadi ini standar CS function ya, yang Anda udah pernah pelajari, di mana sigmanya itu adalah elasticity of substitution. Dan tentunya kita karena elasticity of substitution itu kita bisa rubah-rubah nilainya, maka akan ada banyak variasi dari bentuk CS tergantung dari elasticity of substitution-nya. Jadi kalau misalkan untuk yang kasus yang ini ya, ini adalah contoh di mana elasticity of substitution-nya itu tak hingga, artinya ini barangnya homogen ya, atau undifferentiated ya. Undifferentiated, jadi tidak ada bedanya antara domestik dan impor. Untuk model ini logikanya adalah perubahan harga tidak akan begitu akan berpengaruh sangat sensitif akan dipengaruhi sangat sensitif oleh perubahan harga. Jadi kalau misalkan
Data yang kemarin yang terakhir. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau dia punya spesifikasi seperti ini, artinya kalau kita misalkan ingin mencapai x underscore s yang ini, kalau harganya itu begini, gitu ya, maka dia akan melakukan complete purchase of salah satu dari barangnya. Ya. Nah ini berarti dia akan minimize cost, itu dia akan terus ke sini gitu. Sampai kalau ini kita teruskan ke sini ya, maka dia akan nyampe di titik ini. Jadi hanya akan membeli barang impor. Ya. Sebaliknya kalau harganya itu lebih rendah kayak gini misalkan ya, maka dia akan melakukan complete purchase of barang domestik. Itu kalau elasticity observation-nya sigma. Cuma dalam segi model minimal ini tidak dipakai ya. Jadi kalau terlalu ekstrim. Jadi yang dipakai dalam segi model itu adalah yang elastisitasnya sedang-sedang saja. Jadi tidak elastisitasnya itu tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan hingga. Jadi ini contoh kalau 2, elastisitasnya 2. Jadi ini seperti ini bentuknya. Jadi artinya si komposisi domestik dan impor itu akan sensitif, dipengaruhi oleh harga dari domestik impor gitu ya. Tapi dia tidak akan terlalu sensitif dan juga tidak ekstrim seperti ini ya. Ekstrim tidak dipengaruhi. Oke, jadi ini adalah composite goods CS aggregation-nya. Oke. Nah, problem konsumen itu tentunya adalah melakukan minimisasi pembelian barang ya. Jadi artinya untuk setiap unit x underscore s ya, composite good ya, each user itu juga for each commodity ya, untuk C itu melakukan minimisasi. Jadi meminimisasikan biaya. Oke. Cuman perlu diingat, makanya saya spesifik ditulis for each user, for each commodity. Oke. Jadi artinya optimisasi yang ada di slide ini itu dilakukan oleh semua user, dilakukan untuk setiap komoditi. Ya. Itu modelnya seperti itu. Oke. Makanya ini tampak seperti panjang persamaannya, padahal sih enggak ya. Jadi artinya untuk setiap user katakanlah kalau untuk household ya, dan untuk barang sepatu misalnya, maka dilakukan optimisasi sigma s p s x s gitu kan, subject to x underscore s sama dengan CES dari XS gitu ya. Ini untuk setiap unit ya. Tapi ini lebih general. Nah, yang ini lebih general. Oke, yang ini lebih general. Jadi meminimumkan pembelian barang ya over S ya, subject to LCSD CS ini. Oke. Dan untuk ini tentunya Anda sudah tahu bagaimana solusinya. Solusi terhadap CS ini ya, solusi dari optimisasi ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini kembali adalah representasi dari optimisasi ya, bagaimana household itu meminimumkan biaya pembelian barang yang bersumber dari dua sumber, yaitu barang dari domestik maupun impor ya. Nah, si solusi dari optimisasi ini itu adalah ini. Jadi kalau mau Anda silakan pause ya. Kemudian Anda selesaikan ini ya. Harusnya Anda sudah bisa ya. Oke. Kalau udah selesai nanti hasilnya seperti ini. Jadi rumah tangga itu meminimumkan ini subject to CS seperti ini,
Dan juga perlu diingat, kita tahu bahwa elasticity of substitution 1/1 plus rho. Ya. Nah, karena itu solusinya adalah, nah ini Anda sudah familiar. Ini solusinya, ada dua persamaan ya, kelihatan. Ini persamaan demand for commodity over source by source ya. Dan juga definisi dari ininya ya. Dari ini adalah price average price ya, average price dari barang komposit ya. Ini dalam bentuk level ya, ini dalam bentuk level ya, level form. Oke, itu dalam bentuk level. Oke. Nah, ini kalau dilinearisasi, oke, Anda harusnya udah bisa. Jadi ini kalau dilinearisasi kan ini hilang ya, ini hilang ya, karena itu konstan dan dia akan menjadi X kecil CSU sama dengan X kecil underscore S CU ya, minus sigma ya, kali P CS minus P underscore S CU. Nah ini bentuk percentage-nya ya. Oke. Nah ini juga sama. Ini nanti bisa dalam bentuk share ya, atau bisa bentuk levelnya ya, sama saja ya. Anda silahkan ya lakukan sendiri ya, bagaimana bentuk dari linear exchange-nya. Tapi saya bisa tunjukkan di tableau filenya itu adalah, nah ini. Oke. Ini adalah XCSU sama dengan X underscore SCU kurangi sigma C min P CS PSC. Oke. Nah ini sigmanya itu adalah step substitution ya. Nah ini persamaannya ini ya, persamaannya ini. Oke. Nah yang bawahnya, oke, itu dia yang bawahnya yang ini. Dia menggunakan share equation, share equation. Jadi bukan immediate form, share equation. Oke. Jadi dia jadi P underscore S CU sama dengan sigma S ya. Kemudian source-nya, share-nya di sini namanya itu SRCSHR, SRCSHR dari apa? CSU dikali PCS ya. CS, oke. Nah, si source share itu adalah share dari masing-masing C dan S terhadap total pembelian ya. Ini shares-nya. Oke. Ini shares. Ini didefinisikan. Jadi kalau dalam tableau Anda bisa gloss. Di sini didefinisikan SRCS itu ini. Ya. Oke. Definisikan, ada definisinya di atas. Jadi use masing-masing CSU dibagi use over SCU. Jadi total pembelian tanpa peduli impor dan domestik, ini adalah peduli dengan impor dan domestik. Dan ini dipakai di sini. Oke. Nah, sampai sejauh ini ya, kita itu hanya, jadi minimization problem ini kan menentukan, oh kalau misalkan kita ambil X yang ini ya, kalau ini X underscore S0, berapa komposisi dari labor yang dari domestic import yang optimum? Nah, dapatlah ini misalnya. Oke. Tapi belum bisa menentukan karena dari range range dari XS-nya itu kan banyak ya, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini ya, itu semua X underscore S. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk masing-masing X kita sudah bisa menentukan berapa komposisi domestik impornya, sekarang XS-nya sendiri gitu, bagaimana menentukannya? Ini, jadi, nah ini, how is the quantity of the composite good determined? Jadi bagaimana ini ditentukan? Ya. Di dalam minimal ini semua user
itu berbeda-beda bagaimana perilakunya. Ya. Nah, contoh misalkan kalau untuk household ya, nah, untuk intermediate demand dulu ya. Oke. Untuk mungkin saya ilustrasikan dengan gambar ya. Oke, saya ilustrasikan dengan gambar. Tergantung ya, tergantung. Kalau apa namanya si industri ya, ini industri. Oops, sorry. Industri, oke. Dia kan awalnya di sini, dia menentukan ketika menentukan berapa x underscore s, oke, maka dia menentukan yang mana yang domestiknya, yang mana yang impornya kan, ya. Nah, cuman xs itu kan macam-macam ya. Untuk barang apa? Misalkan untuk barang satu, nanti dia ada untuk barang dua, nanti ada untuk barang 3 dan seterusnya, dan masing-masing dia punya apa? Punya domestiknya, punya impornya ya. Punya domestiknya, punya impornya. Nah, sekarang bagaimana masing-masing si X ini ditentukan? Oke. Nah, untuk khusus untuk untuk industri, oke. Dia tergantung dari berapa outputnya. Ya, nanti ada yang namanya output. Ini output total. Oke. Ini kan elasticity Armington ya. Ini elasticity Armington. Ini elasticity Armington. Untuk si industri itu dia ini Leontief. Ya. Oke. Ini Leontief. Artinya kalau dia Leontief, maka kalau dia ingin memilih berapa x underscore s1, berapa x2, x3, maka dia meminimumkan biaya dan hasilnya adalah Leontief koefisien. Jadi tergantung, itu proporsional ya dengan outputnya. Jadi kalau ini x underscore s1, misalkan ini x underscore s2, maka si industri itu dia constant proportion ya, constant proportion. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi untuk masing-masing jenis C ya, jenis komoditinya, si industri ya, itu penentuan permintaan ini tergantung dari outputnya ya, tergantung dari outputnya, proporsional, dan ini dipengaruhi oleh konstan Leontief parameter. Jadi ini persamaan ini adalah persamaan penentuan X underscore SCI. Jadi demand for composite good as raw material ya, yang diminta oleh industri itu only depend on the amount of output dari industri tersebut. Oke. Nah, ini persamaannya. Lalu tahu ini kan persamaannya sederhana aja kalau dilinearkan ya. Kalau kita anggap ininya konstan ya, maka dia akan X underscore SCI sama dengan XI kecil tot I saja ya, kalau intinya kita anggap konstan. Dan persamaan ini kita lihat akan ada di saya tunjukkan di ini ya. Demand for composite commodity ini by industry kan, all C com all in X underscore SCI XI tot I ya. Bagaimana dengan household? Oke. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa household ya, untuk yang khusus dia itu untuk household ya, usernya household, jadi khusus untuk household, jadi dia bakal C S nya nggak ada ya, C kemudian household ya.
kita tahu tadi dia bisa XS domestik, S-nya nggak ada. Jadi X dom X import ya, dan ini adalah sistem substitution ya. Nah, menentukan apakah dia itu kemudian X-nya itu sepatu atau dia XS-nya itu odol, kemudian XS-nya itu apa namanya mupi gitu ya, dan seterusnya dia itu ditentukan oleh utility maximization, dan ini itu adalah CES, elasticity sama dengan 1, atau disebut, atau lebih sederhana lagi, Cobb-Douglas utility function. Oke. Kalau kita memaksimum, jadi si household itu behaviornya bagaimana dia memaksimumkan utility, dan utility itu adalah Cobb-Douglas subject to income. Jadi sigma PI XI tidak boleh lebih dari income yang dia punya, dan solusinya sederhana, XI sama dengan alpha I kali Y per PI. Itu untuk household. Jadi seperti ini. Jadi household memaximize utility ya, subject to budget constraint ya. Solutionnya ini ya, XSC household sama dengan alpha C kali W gatot, ini income, disposable income ya. Nah, ini harga barang yang dihadapi oleh household. Oke. Nah, ini kan sederhana aja kalau apa namanya, kita linearize itu menjadi P underscore S seperti itu ya linearisasinya. Jadi kalau kita lihat di equationnya itu nanti ketahuan untuk household dia ada di, nah ini ya, P-nya ini, P-nya sebenarnya dipindahin dari kanan ke kiri, jadi sama saja kan, XS I plus PSCU sama dengan W3 tot. Ini mirip, ini adalah ini ya. Oke, persamaannya ada di sini. Selanjutnya, bagaimana dengan other user? Karena user itu kan kita tahu ada industri, ini, ada household, ada investment, final demand ini ya, kemudian ada government, dan ada ekspor. Ya. Nah, khusus untuk investment dan government, ya, itu kita asumsikan dia exogenous. Ya. Jadi exogenous itu artinya dia tidak ditentukan di dalam model. Jadi kita yang menentukan, ya, dan kita bisa shock. Jadi tidak di model, tidak ada behaviornya. Ya. Jadi equationnya itu karena dia exogenous maka tidak akan ada di tableau file karena dia exogenous. Cuma nanti dia akan ada di CMF file ketika dia didefinisikan sebagai variabel exogenous. Di tableau file ya, kalau kita cari di sini itu tidak ada persamaan yang menentukan investment dan government ya, karena asumsinya dia exogenous. Bagaimana dengan ekspor? Oke, ekspor nanti kita bahas ya di yang lain. Sebelum kita masuk situ kita rekap dulu. Jadi rekap. Jadi XS underscore C ya, itu bagaimana menentukannya? Ya, itu tergantung dari siapa usernya. Kalau usernya industri, maka dia persamaannya ini, ya, karena si XS ini adalah intermediate input. Ya. Jadi ya persamaannya ini adalah hasil dari Leontief production function ya.
Jadi berapa besarnya barang C yang diminta oleh industri itu tergantung berapa outputnya. Ya. Untuk household dia berasal dari Cobb-Douglas utility maximization. Ya. Oke. Sementara untuk investment dan government expenditure dia exogenous. Oke. Kemudian kalau misalkan si household tersebut sudah menentukan berapa masing-masing komoditi itu ya yang akan dia konsumsi, maka yang main adalah Armington specification. Ya. Bagaimana dia membagi antara domestik dan impornya ya, untuk masing-masing X yang dia minta. Jadi kalau masing-masing X underscore S yang diminta ini, oke, maka sekarang dia melakukan optimisasi given rasio harga yang di sini, ya, given rasio harga yang di sini, dan untuk meminimumkan itu maka dia akan mencari titik yang paling meminimumkan biaya dalam hal ini adalah ini, oke, dalam bentuk persamaan. Ini adalah persamaannya yang cukup familiar ya dengan Anda, dan kalau dilineariskan itu nanti ada di dalam tableau file, dan sudah saya tunjukkan di sebelah mana persamaan ini ada di dalam minimal tableau file. Oke. Yang terakhir itu adalah export demand ya. Export demand dalam minimal itu persamaannya sederhana aja. Jadi dia kalau supaya lebih pendek ya kelihatannya, itu berarti ditulis sebagai ekspor gitu ya. X untuk ekspor itu adalah katakanlah ini apa namanya parameter konstanta kali P domestik ya, dibagi pi kali foreign price ya, maka min export elasticity. Ini export elasticity ya. Jadi artinya nah ini adalah foreign price ya, yang ini world price, ini domestic price ya. Oke, dan ini adalah exchange rate. Exchange rate ya. Oke, artinya kalau misalkan harga internasional, ini adalah rasio atau relative price dari harga domestik dan internasional. Jadi kalau misalkan harga internasional naik, oke, karena ini ada di bawah dan ini elastisitasnya negatif, maka itu akan cenderung menaikkan ekspor, gitu ya. Gitu. Ya, nah itu. Sebaliknya kalau harga domestik itu naik, maka dia akan menurunkan ekspor karena elastisitinya itulah negatif. Oke. Jadi ini adalah persamaannya. Ya. Jadi X yang berasal untuk barang C yang dihasilkan oleh domestik, ini sebenarnya nggak begitu relevan, cuma domestik, ekspor itu adalah ini. Terus bagaimana melinearisnya? Melinearisnya berarti ini tinggal min export elasticity ya, kali P dom dikurangi pi percentage kan P-word. Oke. Nah, elasticity, jadi elasticity ya, C itu adalah the positive elasticity of demand. Jadi kalau angkanya 5, itu setiap 1% kenaikan in price, relative price akan menyebabkan 5% fall in foreign demand. F4Q itu bisa digunakan sebagai mensimulasikan exogenous shift in foreign demand. Jadi kalau misalkan di sini itu ada export demand gitu ya, maka hubungan sepanjang kurvanya along the curve itu ditentukan oleh elasticity-nya. Tapi kalau misalkan ada bisa juga kalau kita mau melakukan
terjadi penurunan demand ekspor, itu variabel F4 key ini yang dimainkan. Jadi kalau dia turunkan maka dia akan menggeser kurva demand ke kiri, kalau dinaikkan maka dia akan menggeser kurva ekspor demand ke kanan. Oke. Nah, di mana dia ada di dalam tablo? Ada di dalam ekspor demand, yaitu bentar saya cari ekspor. Nah, ini ya. Ini sama dengan ini. Oke. Jadi ekspor F4 sama dengan ekspor elasticity kali ini. Oke, ini untuk kesamaan ekspornya. Selanjutnya berarti kita sudah lengkap demand-nya ya. Jadi kita sudah, industrinya sudah, household demand sudah, investment-nya sudah, government-nya sudah, dan ekspornya sudah. Jadi kita sudah selesai dengan demand. Nah, berarti kalau sudah selesai dengan demand, kita masuk ke supply. Nah, supply itu variabelnya adalah X1 tot. Jadi ini adalah total supply masing-masing industri domestik, atau boleh juga dibilang sebagai total output dari industri domestik untuk setiap industri. Ya. Jadi kalau industrinya ada 6, ada 6, ada 7, ada 7 gitu ya. Nah, untuk bisa memahami bagaimana behavior dari supply, tentunya tak lain dan tak bukan kita harus bisa memahami bagaimana bentuk fungsi produksinya, karena ini adalah output kan. Oke. Nah, untuk minimal ini adalah fungsi produksinya. Nah, Anda tahu kan, fungsi produksi itu adalah output fungsi dari input. Nah, untuk ini si output inputnya, si fungsi produksinya itu inputnya adalah labor, capital, dan intermediate input. Oke. Jadi apa namanya? Dan ini bisa direpresentasikan oleh nested production function ya, di mana Anda pernah melakukan exercise ya sebelumnya. Jadi output itu berarti fungsi dari ini, ya ini adalah intermediate ya. Intermediate input, jadi barang ya, bahan baku. Ini adalah primary input atau value added. Oke. Nah, antara value added ya, value added itu adalah komposit. Jadi punya komposit value added. Kemudian dia ini barang ya. Barang intermediate ya. Dia itu sifatnya berarti menggunakan leontief. Ya. Ini adalah 0. Oke, leontief. Nah, selanjutnya untuk primary faktornya sendiri itu dipengaruhi oleh fungsi dari labor dan kapital, dan dia CES. Oke. Kemudian di sebelah sini, ini sudah dibahas sebelumnya, ini adalah Armington specification. Di sini masing-masing itu ada Armington specification untuk menentukan berapa komposisi dari antara domestik dan impornya. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Oke. Jadi dengan kondisi fungsi produksi yang seperti ini, ya, maka si produsen itu akan melakukan ini contoh leontief production function. Jadi ini mungkin sebelum ke minimisasi kita recap dulu ya apa itu leontief. Jadi kalau leontief production function itu bentuk spesifiknya itu seperti ini ya. Kalau katakanlah X1 X2 maka dia bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi
Kalau A-nya 0,75 ya, ini 0,75, kemudian ini 0,25, oke. Maka cost minimize, apakah dia akan seperti ini? Ini rasionya itu adalah, kalau ini X1, ini X2, maka kalau dia 7,5, maka dia akan 2,5, gitu loh rasionya, komposisinya. Oke. Dan cost minimizing input demand-nya itu kan Leontief tinggal seperti ini aja. Ya. Ini proporsional terhadap A1 dan A2. Ya. Ini contoh, ini untuk konsep Leontief. Nah, jadi production function untuk minimal itu nested. Ya. Jadi dia seperti ini. Jadi kalau I-nya itu cuman 1 dan 2, makanya sebagai penyederhanaan, maka ini adalah overall fungsi produksi, ya, overall fungsi produksinya. Oke. Cuman kalau dispesifikasikan, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi dia Leontief di atas, ya, min, kemudian X1 per A1, A1 itu Leontief technical coefficient. Ya, untuk A1, juga untuk A2, juga untuk AV. Ya. Sementara value added-nya sendiri, ini value added, itu adalah CES. Ya. CES. Ya. CES, delta K, pangkat min rho, dan seterusnya, dan elastis time sustain 1 per 1 plus rho. Oke. Nah, karena dia nested, maka kita bisa spirit, ya, minimization-nya, sparable. Jadi yang ini, nah yang bawah ini. Ya. Oke. Ini yang ini yang itu. Oke. Jadi karena dia separable, maka minimization-nya bisa dipecah, ya. Ini Anda sudah melakukan exercise-nya di sesi sebelumnya. Oke. Nah, kita mulai dari ini dulu, dari yang bottom dulu, ya. Bottom dulu, di mana at the bottom level si produsen itu meminimumkan cost, ya. Cost, di mana cost itu W kali L ditambah R kali K. Oke. Untuk masing-masing industri. Mungkin ada yang perlu diperhatikan di sini, ya. Ini perlu diperhatikan. Di persamaan yang ini, karena ini akan menentukan. Kalau Anda lihat, ya, PI lab, P1 labnya itu tidak ada indeks I-nya, tidak ada subscribe I-nya. Kalau ini kan ada I-nya, ada I-nya. Ini artinya tidak asumsikan bahwa semua industri itu menghadapi harga upah yang sama. W kali LI ditambah R. Nah, cuman untuk kapital akan ada asumsi di dalam model bahwa si produsen itu menghadapi harga kapital yang berbeda-beda. Ini oke, ini asumsi di dalam model nantinya. Ya, nanti dijelaskan lebih jauh. Ini artinya, atau boleh dibilang juga disebut dengan spesifik faktor model, atau spesifik faktor dalam hal ini kapital model. Oke. Spesifik faktor model. Jadi spesifik faktor model itu market itu terpisah untuk setiap industri untuk kapitalnya. Jadi kapital yang ada di satu industri itu spesifik hanya bisa digunakan di industri tersebut. Tapi kalau labor itu enggak. Konsekuensinya maka harga kapital itu akan berbeda-beda di tiap industri. Oke. Nanti kita akan bisa lebih jauh di situ. Subject to CS. Nah, ini kan CS function kan? CS dengan elasticity of substitution 1 per 1 plus rho. Solusinya, ya Anda udah tahu. Solusinya adalah, untuk X dalam ini, dalam level, untuk S cup ini, kemudian ini adalah pendefinisian dari P prime-nya. Jadi kalau diilustrasikan berarti
Minimisasi itu si katakanlah si produsen itu ingin menentukan berapa XE prime tertentu, ya, menghadapi rasio harga upah dan yang given, dan harga upah yang given, maka optimumnya ada di titik ini. Oke, maka dia bisa XI labnya ini, XI capnya ini. Oke, ini labor optimum, capital optimum untuk masing-masing industri. Oke, dan yang ini ilustrasinya. Oke, nah ini kalau jadi tinggal langkah selanjutnya adalah tinggal melineariskannya aja. Ya. Ini kan level form, ya. Nah, itu tinggal cari bagaimana percentage change-nya, percentage change formnya. Oke, dan Anda udah tahu caranya. Oke. Nah, jadi kita lihat bagaimana bentuknya di tableau file. Oke, nah dari sini. Jadi akan ada 3 persamaan. Persamaan ini 1, 2, 3 kan? Ya enggak? Sama di sini berarti ini X1 lab 1. Ini linearsnya kan seperti ini, sederhana aja. Oke, kemudian 2 untuk kapital ini. Oke, nah silakan Anda perhatikan bahwa harga labor atau upah itu tidak ada I-nya, berarti sama across industri, ya. Kemudian ini mendefinisikan P prime-nya. Nah, ini kebetulan yang ini adalah dalam bentuk immediate form, ya. Immediate form bukan percentage change form. Jadi ini. Jadi 3 persamaan dalam tableau file ini adalah hasil dari yang ini 1, 2, 3. Oke. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita sudah dilakukan optimisasi di sini, ya, di bagian yang ini. Sekarang kita melakukan optimisasi di bagian yang ini, ya, bottom level. Ya. Yang ini kita sudah lakukan, ya. Yang ini kita sudah lakukan karena ini adalah sourcing. Ya. Oke. Nah, dari top level lebih sederhana karena ini adalah Leontief production function. Oke. Untuk Leontief production function dengan fungsi seperti ini, maka solusi atau optimum conditionnya dalam level adalah 2 persamaan. Ini. Oke. Ditambah 1 persamaan yang menentukan zero profit condition. Ini tambahan, ya, ini harus ada, karena harus selalu ada overall, harus zero profit. Jadi seperti ini adalah yang menentukan berapa intermediate-nya, berapa agregat primary factor, kemudian menentukan bahwa sales dari barang itu sama dengan cost dari of production, ya. Jadi ada 3 persamaan. Oke, nah ini untuk yang ini. Oke, kita lihat di tableau filenya di sebelah mana. Ya, ini adalah ini. Ya. Untuk yang ini adalah ini. Ya. Jadi secara implisit diasumsikan ini konstan. Jadi tidak dituliskan dalam persamaan ini. Karena ketika di linearize ini hilang. Jadi ini persamaannya. Oke. Kemudian yang ini enggak, ya. A prime-nya tetap ada, A1 prime-nya kenapa? Supaya bisa dirubah-rubah, ya. Jadi ini bentuk linearize-nya, ya. Oke. Yang terakhir adalah zero profit condition. Total sales ini harus sama dengan total pembayaran input. Ini input intermediate, ini input labor, ini input kapital, ya. Ini bentuknya bukan dalam linear change, tapi dalam immediate change, ya. Intermediate change. Oke. Selanjutnya, karena
demand sudah, oke, supply sudah, oke, maka kita akan pertemukan demand dan supply ini. Ya. Nah ini, nah, demand dan supply tentunya ditemukan di pasar, oke. Jadi ini supply, ini demand, oke. Equilibrium itu typically itu di sini, ya. Jadi buat apa sih fungsi market clearing condition? Itu tentunya untuk menentukan, to define equilibrium price. Oke. Cuman karena kita ada pajak, oke, maka pajak itu introduce distortion dalam equilibrium, ya. Karena dengan adanya pajak tak langsung, apa yang dibayar kalau di sini, ya, kalau tidak ada pajak, apa yang dibayar oleh produsen sebesar P ini misalkan, oleh konsumen akan sama dengan apa yang diterima oleh produsen untuk setiap unit barangnya. Tapi karena ini ada pajak, maka ada gap, ya, ada gap antara apa yang dibayar oleh konsumen sebesar ini, ya, ini consumer price, dan apa yang diterima oleh produsen atau producer price. Nah, selisihnya itu adalah tax, indirect tax, ya. Sehingga equilibrium itu bukan terjadi di sini, tapi di sini. Oke. Dan ini adalah harga yang dibayar oleh produsen, ya, Pak Wanto, ya. Karena zero profit, maka ini juga adalah unit cost of production, ya. Karena zero profit kan. Tetapi yang dibayar oleh konsumen itu adalah ini, ya. 1 plus rate dari tax per commodity dikali PI tot. Oke. Ini ada gapnya sebesar tax. Jadi persamaan karena PTX rate itu dia exogenous, oke, maka market clearing condition itu akan menentukan berapa PI tot-nya, producer price, dan karena kita udah tahu berapa rate-nya, maka model akan menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk barang-barang yang domestik. Oke, kalau itu tadi itu barang yang domestik, bagaimana dengan barang import? Nah, kalau barang import itu tidak ada market clearingnya. Karena kan kita tahu, ya, market clearing itu seperti yang di sini, ya. Itu adalah persamaan yang memang ditujukan untuk menentukan harga. Tapi kalau harga barang yang disumber dari import itu tidak ada market clearingnya, karena kita asumsinya adalah small open economy, ya. Small open economy itu artinya kita tidak bisa menentukan wood price, ya. Wood price itu ditentukan oleh international market beyond Indonesian economic capacity untuk influence, ya. Maka ini sifatnya exogenous. Oke. Nah, cuman tidak semerta-merta berapa wood price itu terjadi kemudian langsung otomatis menjadi domestic import price, ya. Karena ada dua hal. Pertama ada exchange rate, kan, ya enggak? Ada exchange rate, berapa nilai tukarnya, karena harga barang internasional ini nilainya itu dalam international currency. Oke, sehingga harus dikalikan dulu dengan exchange rate. Itu satu. Kedua, pemerintah juga menerapkan import tarif. Oke. Sehingga apa yang terjadi di harga dunia dikalikan exchange rate belum tentu sama dengan apa yang dibayar oleh konsumen. Karena ini ada rate of import tarif atau import duties. Oke. Jadi persamaan ini itu adalah persamaan yang menentukan price of imported commodity.
untuk setiap barang. Oke. Jadi ada dua persamaan. Persamaan pertama adalah persamaan yang menentukan market clearing condition. Kita cari di tableau filenya. Itu ada di nah ini, X0 itu ada di, kita cari berarti dia ada di yang menentukan. Sebentar. Oke. Nah ini persamaan yang di 269. Oh, boleh salah. Itu ada di, bukan itu, ini 312. Oke. Nah ini demand equal supply dalam percentage change, ya. Terus persamaan yang ini, oke. Ini jadi penentuan dari hubungan antara harga yang dibayar konsumen dan harga yang dibayar produsen, itu ada di persamaan yang ini. Oke. Ini dalam percentage change seperti ini. Kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya kok dari percentage change yang ini, ya, persamaan yang ini menjadi ini, itu kita sudah pernah bahas di bagian linearisasi. Jadi lihat lagi modul tentang linearisasi, bagaimana menerjemahkan ini. Jadi bagaimana menerjemahkan PC sama dengan 1 plus T kali PB, ya, basic price, itu Anda ada di modul linearisasi, ya, Anda bisa lihat lagi. Kemudian ini itu adalah yang ini. Oke. Oke. Selanjutnya, struktur persamaan model yang paling penting itu adalah apa yang terjadi dengan faktor market, ya. Pertama, labor market. Dalam model minimal itu asumsinya, ya, spesifikasinya adalah yang default itu ada beberapa ini, ya, beberapa spesifikasi, tapi yang defaultnya itu adalah kondisi di mana real wage, ya, real wage itu adalah W per P, ya, jadi real wage itu adalah W per CPI, ya, P harga barang, ya, ini itu real wage itu exogenous, ya. Ini pertama, itu yang persamaan yang pertama itulah persamaan yang menentukan total demand for labor. Karena Anda tahu, ya, labor itu demand-nya itu masing-masing industri, ya, itu mempunyai demand sendiri-sendiri, ya. Dan untuk nyampe ke total, untuk menyampe ke market clearing condition di labor market, maka si labor tersebut itu harus dijumlahkan dulu over industry, ya. Jadi baru kemudian jadi total labor demand, ya. Nah, untuk model minimal real wage, nah ini real wage, ya, ini L, ini W per CPI, itu di exogenuskan fix, ya, fix, ya, fix. Apa yang dimaksud dengan real wage exogenous? Real wage exogenous itu adalah kondisi bahwa ketika ketika CPI atau inflasi naik, ya, maka upah akan naik secara proporsi yang sama, sehingga real wage itu fix. Dengan demikian real wage itu tidak bisa berubah. Oke. Dengan demikian berapa labor yang diemploy, oke, itu ditentukan murni oleh demand.
Jadi kalau demand-nya naik, misalkan karena output-nya naik, ya, maka labor yang diminta juga akan naik. Demikian sebaliknya kalau labornya demand-nya turun, misalkan karena output-nya turun, maka labor yang diemploy juga akan turun. Oke. Di mana ini didefinisikan? Nah, ini kalau setelah dilinearisasikan, maka dia akan didefinisikan di tableau filenya seperti ini. Ya, labor. Nah, pertama ini ya, menentukan total employment, ya. Jadi ini employ, ini persamaannya. Ya. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa persamaannya jadi begini ya? Jadi faktor employ X sama 0, yaitu sama saja sebenarnya. Kalau Anda masih bingung, coba pikirkan sendiri ya. Kemudian definisi real wage, ini real wage. Nah, ini real wage, definisi real wage itu ini. Ya, dalam percentage change ini seperti ini, P1 lab dikurangi P3 tot, di mana P3 tot itu adalah CPI ya. Ini didefinisikan di sini 300, P3 tot adalah weighted share dari harga konsumen ya, untuk household doang. Jadi ini CPI, jadi Consumer Price Index. Ini yang membantu mendefinisikan real wage. Oke. Jadi implikasinya ya, dengan adanya exogenous real wage itu artinya model itu employment agregatnya itu bisa berubah ya. Employment agregatnya bisa berubah ya. Artinya kalau misalkan real wage-nya kita naikin, karena exogenous itu kan kita bisa naikin ya, kita naikin kalau demand-nya tetap, katakanlah demand-nya yang ini ya. Kemudian real wage-nya kita naikin, real wage simulation ya, maka akan terjadi employment agregat turun, jadi akan ada pengangguran ya. Demikian juga kalau misalkan real wage-nya kita turunkan, maka akan terjadi penambahan employment ya. Jadi yang asalnya nganggur itu kemudian jadi bekerja gitu ya. Jadi kita bisa melihat employment impact dari shock atau employment impact dari real wage. Bagaimana dengan kapital? Oke. Untuk minimal itu kapital itu exogenous ya, untuk masing-masing industri. Jadi kalau kita tidak shock, itu dia akan tetap tidak berubah ya. Oke. Otomatis maka equilibrating mechanism itu adalah dengan adanya R yang berbeda-beda ya. Jadi ini disebut dengan specific factor model ya. Oke. Artinya kalau X1 cup I exogenous tidak bisa berubah, artinya kalau Anda ingat itu ada apa namanya persamaan ini di awal-awal teori tentang equilibrium, ini tidak berlaku lagi ya. Ini tidak berlaku lagi ya. Oke, tidak berlaku lagi karena ini disebut dengan market clearing for capital. Nah, tidak ada persamaan yang menentukan market clearing for capital ya. Karena kapital tidak bisa move to other sector, sehingga price of capital itu didetermine within each industry, sehingga kita punya harga kapital sendiri-sendiri ya, dalam persamaan. Oke. Nah, ini implikasinya. Oke. Maka nanti P1 cap itu akan endogenous ya. X1 cap akan exogenous. Exogenous ya. Jadi X1 cap didetermine di demand for X1 cap yang ada di sini di awal-awal kita bahas. Nah, ini oke. Dan karena ini exogenous, maka kalau X1 prime-nya naik, yang berubah itu adalah P1 KPI gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada persamaan-persamaan lain ya. Tapi persamaan-persamaan itu adalah definisi atau agregasi dari quantity dan price saja. Jadi tidak ada
inherent teori yang perlu Anda pahami untuk memahami tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ini list dari semua equation yang ada di dalam minimal ya. Ini Anda udah tahu dari mana ya. Kalau saya copy ya supaya Anda jadi ini adalah persamaan yang menentukan agregat demand, penjumlahan dari semua user. Persamaan ini menentukan sourcing, Anda bisa lihat lagi ya, bagaimana menentukan barang itu domestik atau import. Ini persamaan dari fungsi produksi ya, jadi minimisasi pembelian input labor dan kapital subjek terhadap value added tertentu. Kemudian ini adalah hasil dari optimisasi Leontief production function yang menentukan berapa input intermediate untuk setiap industri, untuk setiap komoditi. Ini juga sama untuk menentukan berapa value added ya, Leontief. Kemudian ini adalah zero profit condition. Kita sudah bahas. Kemudian ini adalah agregasi dari total jumlah barang, ini agregasi saja ya. Kemudian ini penentuan dari consumer price index, ini adalah demand untuk Cobb-Douglas Marshallian Cobb-Douglas demand function. Ini adalah demand for export. Okay. Ini adalah definisi saja yang untuk menyatakan bahwa tidak ada re-export, jadi ekspor import sama dengan 0 ya. Ekspor untuk mengimpor lagi sama dengan 0. Ini adalah market clearing condition for commodity ya. Ini adalah definisi dari harga konsumen sebagai fungsi dari harga produsen dan tax. Kemudian ini adalah definisi dari harga barang-barang impor di ekonomi domestik, fungsi dari harga internasional, exchange rate, dan juga import tarif. Kemudian ini adalah pendefinisian dari GDP nominal ya, GDP nominal berdasarkan income, berdasarkan value added dan indirect tax. Ini adalah pendefinisian GDP nominal. Oke, berdasarkan expenditures, oke, C plus I plus G plus X min M ini ya, C plus I plus G plus X min M. Ini adalah definisi dari GDP deflator, oke. Jadi ada GDP deflator itu adalah weighted average dari harga barang berdasarkan jenis final usernya ya, C plus I plus G plus X min M. Kemudian ini adalah definisi dari real GDP. Oke, real GDP itu adalah GDP nominal dibagi deflator ya, dalam percentage change berarti GDP nominal dikurangi percentage change dari GDP deflator. Ini adalah mendefinisikan dari X4 tot sendiri adalah agregat ekspor ya. Agregat ekspor, jadi ekspor dijumlahkan semua barangnya X4 tot. Ini adalah definisi dari indeks harga ekspor. Ini adalah definisi dari indeks harga investment. Ini adalah definisi dari total import. Ini adalah definisi dari trade balance. Trade balance itu adalah penjumlahan dari ekspor dalam nilai nominal ya, dikurangi import ya. Cuman trade balance-nya itu dalam rasio terhadap GDP. Ini adalah definisi dari real wage. Ini adalah definisi dari penjumlahan total demand for labor. Ini adalah definisi dari apa yang disebut dengan gross rate of return ya. Nanti ini saya jelasin ketika kita membahas closure ya. Karena persamaan yang terakhir ini adalah persamaan yang memungkinkan kita merubah asumsi specificity dari faktor kapital. Nanti akan saya jelasin. Tapi minimal 95% equation yang ada di dalam minimal tab itu saya sudah terangkan masing-masing itu dari mana. Jadi ada underlying economic teorinya.
Selebihnya di sebelum-sebelumnya itu adalah persiapan definisi. Jadi kita mendefinisikan user. Oke, ini set industri itu apa ya? Ngambil dari data ya, dari sini. Ini ya. Nah, ini kan ini definisinya. Oke. Masing-masingnya didefinisikan. Oke, dia baca dari data ya. Kemudian definisi set masih ya. Oke, kemudian koefisien, pendefinisian koefisien. Karena Anda tahu bahwa di equation ini, di equation ini itu selain ada variabel juga banyak koefisien ya, ada P1 tot, ada use, ada faktor dan lain-lain. Nah, di sini didefinisikan apa koefisien itu. Ada koefisien base, ini adalah koefisien base ya, koefisien yang dibaca dari data ya. Ada 4, 1 2 3 4 ya. Koefisien yang dibaca dari data ya, ini 1 2 3 4. Oke. Itu didefinisikan di sini ya. Dan kemudian nilainya dibaca di sini berdasarkan data ya. Kalau Anda perhatikan ya, lihat ya. Ketika dia mau tahu use itu dari data, bacanya di mana? Berarti read use dari base data dengan header use. Header itu untuk pinpoint di dalam database matrik mana yang dibaca ya, jadi use itu berarti headernya use seperti ini ya. Oke. Kemudian faktor berarti cari yang headernya one fact ya. Ini headernya one fact, ini unik ya headernya, itu tidak akan salah dia bacanya. Untuk import tarif berarti ini headernya notar ya. Untuk production text headernya 1ptx ya, tidak akan salah, 1ptx. Oke. Nah, kemudian ada koefisien non basic ya, koefisien non base yang nilainya itu fungsi dari koefisien basic. Oke, jadi contoh misalkan use underscore s itu adalah penjumlahan dari ini use cs dan lain. Definisi saja ya. Oke. Baru kemudian kalau sudah didefinisikan semua koefisien, maka kita akan mendefinisikan variabel. Ini definisi variabel. Oke. Variabel didefinisikan x0, p, px, ini semua didefinisikan. Parameter juga didefinisikan ya. Sigma, ini sigma dibaca nanti dari ini. Anda pengen tahu sigmanya berapa? Oh, ini sigmanya 2, ternyata didefinisikan 2 ya. Oke, nah ini definisi dari capital, labor, sigma prim itu elasticity of substitution ya. Ini dibaca dari base data dengan dengan header P028 itu ini. Oke, ini elasticity of substitution. Ini kita masukkan angka 0,5 di sini ya. Kemudian definisi variabel masih ya. Dan parameter expenditure export elasticity dibaca dengan header unique P018 yang ini P018 ya, nilainya 5. Selanjutnya adalah tax rate ya, import tarif, GDP ya. Oke. Definisi variabel, baru kemudian kita masuk ke equation ini ya. Kita cek no error, berarti itu adalah minimal tabnya. Oke. Jadi Anda sekarang sudah diterangkan arti dari program minimal tab. Oke, yang merupakan intinya adalah penulisan persamaan dari segi model yang dari sini ya. Oke. Plus definisi dari variabel-variabel dan pembacaan data dari koefisien-koefisien. Oke. Itu gitu kira-kira modul menerangkan isi dari equation minimal tab ya, atau isi dari program minimal tab.